Nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jolintan dengan NIM 2315010181 dari Fakultas Farmasi, Prodi Sarjana Farmasi. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu kerukunan, karena sesuai dengan NIM saya akhirnya 1, saya mendapatkan topik yaitu kerukunan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu kerukunan dan juga kaitannya dengan agama Buddha itu sendiri apa ya. Oke? Kerukunan menurut ajaran agama Buddha. Kita masuk ke bagian pertama. Apa sih itu kerukunan? Kerukunan itu sendiri merupakan keadaan hubungan antar umat beragama yang dilantasi oleh toleransi, rasa pengertian, dan juga rasa saling menghormati, serta pengajaran agama dan kerjasama antar kita masyarakat. Meskipun kita berbeda-beda agama, bukan berarti kita itu harus saling akur dengan yang sesama agama saja, tetapi kita juga harus saling menghargai, saling toleransi dengan umat-umat yang beragama lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip kerukunan itu sendiri apa. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, ajaran Buddha mengandung nilai-nilai yang mendukung toleransi atau kerukunan itu sendiri. Yang pertama ada metta atau cinta kasih, di mana kita mendorong praktik cinta kasih yang luas terhadap semua makhluk tanpa memandang perbedaan agama ataupun kepercayaan. Yang kedua ada karuna atau belas kasihan, di mana kita mendorong sikap belas kasihan kepada mereka yang menderita tanpa memandang adanya perbedaan latar belakang agama. Kemudian yang ketiga ada ahimsa atau tanpa kekerasan, di mana ahimsa ini mengajarkan prinsip non-kekerasan sebagai cara untuk meningkatkan perdamaian dan harmoni di antara semua makhluk di dunia. Kemudian yang terakhir ada salah satu unsur dari jalan mulia berunsur 8, yaitu samawaca atau ucapan benar, di mana samawaca ini atau ucapan benar mendorong komunikasi yang penuh hormat dan bijaksana terhadap orang-orang dari berbagai keyakinan. Melalui keempat prinsip kerukunan ini sendiri, Buddhisme mendorong sikap saling menghormati dan membangun jembatan antara umat beragama untuk mencapai yang namanya kerukunan. Dan dalam banyak komunitas, pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama lain juga dapat memainkan peran penting untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan juga harmonis. Nah, berikut beberapa ajaran agama Buddha yang berkaitan dengan kerukunan. Yang pertama itu ada prasasti Batu Kalingga nomor 22 dari Raja Asoka, di mana isinya janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Lalu ada Dhammapada Syair 5, di mana isinya kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Di sini saya ingin membahas 3 poin utama, yaitu kerukunan internal, kerukunan eksternal, dan juga kerukunan dengan pemerintah. Di mana kerukunan internal ini sendiri diartikan sebagai kerukunan antar kita sebagai sesama umat Buddha. Kemudian kerukunan eksternal diartikan sebagai kerukunan antara kita umat Buddha dengan umat beragama lainnya. Lalu yang terakhir kerukunan dengan pemerintah adalah kerukunan antara kita sebagai umat Buddha dan juga pemerintah. Apa sih hubungan antara kerukunan itu dengan pemerintah itu sendiri? Mengapa kita sebagai umat beragama, terutama di sini saya sebagai umat beragama Buddha, harus menjaga kerukunan dengan pemerintah juga? Nah, pemerintah itu sendiri kan sebagai inti atau pemegang kekuasaan di negara kita ini, Indonesia. Nah, negara kita ini sendiri terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan semuanya berbeda. Nah, di mana pemerintah itu sebagai pendukung utama keberlangsungan agama-agama yang ada di Indonesia ini dengan adanya Kementerian Agama. Lalu pemerintah kita juga menjamin tiap-tiap umatnya untuk memeluk agama dan percaya pada keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 2. Mengenai kerukunan, salah satunya yang ingin saya bahas yaitu kerukunan antar keluarga. Dalam keluarga kan ada mama, ada papa, terus juga ada adik. Lalu untuk
keluarga besar, mungkin nenek, kakek, paman, bibi. Saya ingin memberikan contoh secara langsung, yaitu kerukunan di antara keluarga. Di antara kita keluarga kan dibutuhkan yang namanya kerukunan. Nah, kalau saya sendiri yang saya alami itu adalah selama saya tinggal di Medan, saya tidak tinggal bersama orang tua saya. Kebetulan saya bukan orang Medan, saya orang Sibolga. Dan di sini sejujurnya saya tinggal bersama bibi dan juga nenek saya. Kita ini semuanya tidak satu agama, dimana nenek saya sendiri beragama Buddha dan juga bibi saya beragama Kristen. Saya sendiri di sini sesuai dengan tugas MKWK, saya beragama Buddha. Nah, yang ingin saya soroti di sini, meskipun kita ini berbeda agama, tetapi saya dan juga bibi saya, nenek saya, kita semua satu keluarga itu tetap rukun. Karena bagaimanapun, meskipun kita berbeda-beda agama, tapi itu tidak menjadi penghalang bahwa kita ini harus ribut karena kita berbeda agama. Karena bagaimanapun dalam hidup ini kan manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan dalam menjalin hubungan antar keluarga saja itu dibutuhkan yang namanya kerukunan. Karena kita nggak bisa menjamin 100% bahwa keluarga itu bisa selama-lamanya rukun tanpa ada masalah. Kita sendiri saja antar teman kadang bisa punya konflik, apalagi kita dengan keluarga kita. Dalam Patamana Natitiya Sutta atau dalam Udana 6.4, Buddha pernah mengisahkan seorang raja dari Sawati yang mengumpulkan orang yang telah buta sejak lahir sebanyak-banyaknya dan kemudian menginstruksikan mereka untuk meraba seekor gajah. Ada yang ditempatkan untuk meraba bagian kepala, ekor, gading, paha, badan, belalai, dan sebagian lagi di ujung ekor si gajah. Nah, mereka diminta untuk menjelaskan seperti apa sih gajah itu sebenarnya. Dan dari sini pendapat yang mereka keluarkan itu beda-beda. Yang meraba bagian kepala menyatakan bahwa gajah itu seperti kendi. Yang meraba telinga menyatakan seperti kipas. Meraba gading menyatakan seperti mata baja. Meraba belalai menyatakan seperti galak baja. Dan badan gajah seperti lubung, kaki gajah seperti tiang, paha seperti lesung, ekornya seperti penumbuk, ujung ekor seperti sapu. Nah, penjelasan setiap orang tentang gajah itu berbeda satu sama lain, sehingga mereka berdebat dan baku hantam karena tidak adanya kesepakatan. Dari cerita ini apa sih yang bisa kita ambil dan juga hubungannya dengan kerukunan tadi? Nah, kalau dari saya sendiri, hubungan dari cerita ini yaitu apabila kita menyatukan deskripsi dari yang disampaikan oleh orang-orang buta tadi dengan kita satukan deskripsi mereka semua, sejujurnya bisa didapatkan bahwa seperti apa sih bentukan gajah itu sendiri di bayangan mereka masing-masing. Karena mungkin mereka ini buta, tapi secara deskripsi yang mereka sentuh lewat tangan mereka kan sudah bisa menggambarkan, oh ini seperti tiang, ini seperti kendi. Apabila deskripsi mereka tadi itu disatukan, sebenarnya bisa didapatkan gambaran secara lengkap gajah itu seperti apa. Jadi di sini apabila mereka tidak baku hantam, tidak berdebat, dan saling rukun, saling membantu, saling menyatukan ide yang mereka dapat, sebenarnya bisa didapatkan kesimpulan bahwa seperti apa sih bentuk gajah yang tadinya mereka sentuh itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Tentu saja juga sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh Lao Tse Mengli Amran. Jadi harapan saya bahwa video saya ini dapat berguna bagi diri saya dan juga kita semua yang menonton. Terima kasih.